Ya, pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. PDI Perjuangan menggelar puncak perayaan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu siang. Peringatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting negeri, termasuk Presiden. Sejumlah tokoh menghadiri puncak perayaan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu siang. Selain pengurus partai dan simpatisan, pada acara yang digelar PDI Perjuangan ini turut hadir bakal calon Presiden Ganjar Pranowo serta ketua umum partai politik lain. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menegaskan perayaan Bulan Bung Karno bukan hanya sekedar berkumpul dan merayakan, namun lebih dari itu untuk melaksanakan ajaran kebangsaan dan kenegaraan. Kepada para pemuda dan penerus masa depan bangsa, ingat kata Bung Karno, warisi apinya, jangan abunya, warisi semangatnya yang menyala-nyala, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan semangat untuk mengisi kemerdekaan dan semangat untuk membangun Indonesia maju. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam pidato politiknya mengingatkan kepada kader untuk memilih calon pemimpin di 2024 tidak hanya sekedar melihat fisik. Syukur alhamdulillah keputusan pencalonan tersebut disambut baik oleh rakyat Indonesia. Makanya dengan spirit gotong royong yang kita kedepankan, tadi sudah saya sampaikan. Padahal kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden, wakil presiden sendiri loh. Tapi saya membuka pintu karena apa? Sifat kita adalah kekeluargaan dan gotong royong. Selain pidato dari tokoh negara, puncak perayaan Bulan Bung Karno juga menampilkan rangkaian kesenian dan budaya dengan orkestra oleh Guru Soekarno Putra. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo membacakan Dedication of Life Bung Karno di puncak peringatan Bulan Bung Karno yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan berikut isi Dedication of Life Bung Karno yang dibacakan oleh Ganjar Pranowo. Dedication of Life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku adalah mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian ini jadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasa hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Selain itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan agar terus berjuang kepada bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan maksud kami. Dan pesan perjuangan juga disampaikan Jokowi pada peserta yang mengikuti pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Tadi telah kita dengarkan calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbub, pilihan wali kota dan pilpres. Karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati Soekarno Putri jelas. Saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Untuk menang. Pesan saya kepada para pemuda dan penerus masa depan bangsa, ingat kata Bung Karno, warisi apinya, jangan abunya.
warisi semangatnya yang menyala-nyala, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan semangat untuk mengisi kemerdekaan dan semangat untuk membangun Indonesia maju. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! Merdeka! Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno kemarin ini hadir dalam perayaan Puncak Bulan Bung Karno yang diadakan oleh PDI Perjuangan. Mantan Panglima TNI Purnawirawan Andika Perkasa hadir dalam acara perayaan Puncak Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat dihampiri oleh wartawan di sekitaran stadion, Andika menyatakan siap jika dia dipilih menjadi ketua tim sukses Ganjar Pranowo untuk pemilihan presiden 2024. Waduh, luar biasa. Kita menyaksikan pidato-pidato dari petinggi-petinggi PDIP, termasuk presiden, yang pasti kan akan membangkitkan atau mengingatkan kepada semua kader PDIP tentang apa visi, misi, dan tujuan dalam waktu dekat. Gitu. Bapak katanya mau masuk tim pemenangan Ganjar. Itu gimana tuh, Pak? Iya, kan kita belum ada keputusan itu, Mbak. Kita juga belum diajak bicara. Mas Hasto juga kemarin ngomong kan? Iya. Niat ada, Pak? Secepatnya ada komunikasi, Pak, mungkin, Pak? Niatnya ada, Pak? Kita kan terserah perintahnya apa, Mbak. Itu aja. Tapi sejauh ini belum ada. Namun saat ini Andika masih menunggu sikap dari Partai PDI Perjuangan. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, belusukan ke pasar menemui para pedagang mendengar keluh kesah dilakukan Baca Pres Ganjar Pranowo. Ganjar juga bertemu para pelaku UMKM memberikan pesan soal mengembangkan usaha. Dan berikut informasinya. Baca Pres 2024 dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo belusukan ke Pasar Warakas di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Ganjar kemudian menaiki perahu getek yang menghubungkan Pasar Warakas dan Pasar Anyar Bahari. Di pasar, Ganjar mendengar keluhan pedagang hingga harapan mereka di kondisi perekonomian saat ini yang dinilai sulit. Saya ingin mereka menyampaikan apa adanya. Disampaikanlah apa adanya. Satu tadi soal bagaimana cara membayar retribusi yang kalau bulanan berat. Yang kedua tadi apa namanya pangan apa tadi? KJP, Pak. Pangan murah. KJP pangan murah. Nah, pangan murah yang hari ini nggak ada karena dulu ada kriminalnya gitu. Maunya masyarakat ya kalau yang kriminal dihukum aja. Tapi jangan tokonya ditutup. Sehari sebelumnya, Ganjar hadir di tengah lebih dari 32.000 pendukungnya yang tergabung dalam relawan desa Paguyuban Sedulur Ganjar di alun-alun Nganjuk, Jawa Timur pada Jumat petang. Ribuan relawan yang hadir berasal dari 4 kabupaten di Jawa Timur yakni Nganjuk, Kediri, Jombang hingga Madiun. Di atas panggung, Ganjar menyampaikan pesan kepada para relawan yang mayoritas merupakan pelaku UMKM. Ganjar berpesan untuk terus mengembangkan usaha dengan mengikuti perkembangan yang ada, seperti kemajuan dunia digital dan semakin banyaknya pendampingan dari pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang tahun politik, rapat pemenangan pemilu digelar Partai Persatuan Pembangunan untuk memastikan kerja tahapan pemilu berjalan lancar di Medan, Sumatera Utara. Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tomafi menghadiri kegiatan rapat koordinasi wilayah pemenangan pemilu DPW P3 Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, Arwani mengakui kehadirannya untuk memastikan seluruh kerja-kerja tahapan pemilu berjalan dengan lancar. Selain itu juga untuk mengevaluasi para bakal calon legislatif yang telah didaftarkan. Dan para bacalek diminta untuk saling bekerja sama turun ke masyarakat. Tentu yang pertama adalah memastikan seluruh kerja-kerja tahapan pemilu, dalam hal ini adalah tahapan pendaftaran yang insya Allah minggu depan ini masuk pada tahapan perbaikan, itu bisa kita lalui dengan baik. Kita siapkan semua potensi-potensi untuk ada perbaikan, ada perubahan-perubahan yang berkaitan dengan langkah-langkah strategis pencalekan kita siapkan.
Sementara itu pemirsa, jenazah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa dimakamkan di tempat pemakaman umum Al-Azhar Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Isak tangis keluarga mengiringi kepergian almarhum. Jenazah Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa dibawa dari rumah duka ke Al-Azhar Memorial Garden Karawang, Jawa Barat untuk dimakamkan Sabtu siang. Desmond Junaidi Mahesa meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Selain keluarga dan kerabat tampak hadir dalam prosesi pemakaman ini Ketua KPK Firly Bahuri dan rekan-rekan almarhum dari Partai Gerindra. Di mata rekannya, almarhum merupakan sosok yang selalu komitmen dalam berdemokrasi dan selalu patuh terhadap aturan. Wafatnya saudara sahabat kita, Bapak Desmond Junaidi Mahesa bin Mukhtar, saya kira beliau meninggalkan banyak perjuangan, dan bagi kita yang sekarang harus melanjutkan perjuangan beliau dan cita-cita beliau untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita. Melalui perjuangan beliau lah kita bisa seperti sekarang, dan tentu kita berterima kasih kepada almarhum dan keluarga. Terima kasih. Almarhum meninggal dunia di usia 57 tahun. Desmond meninggal karena sakit yang dideritanya sudah cukup lama. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, PT MNC Asset Management bersama IDX Islamic menggelar seminar bertajuk Generasi Muda Bisa Jago Investasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Seminar ini untuk meningkatkan literasi keuangan generasi muda khususnya mahasiswa. MNC Asset Management berbagi ilmu pengetahuan tentang literasi keuangan bersama para mahasiswa. Bekerja sama dengan IDX Islamic, MNC Asset Management menggelar seminar bertajuk Generasi Muda Bisa Jago Investasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Seminar ini sebagai upaya korporasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan khususnya di kalangan mahasiswa dan generasi milenial. Kita mempunyai kewajiban untuk memberikan literasi inklusi keuangan, khususnya target kami adalah Civitas Academy yang ada di seluruh Indonesia. Ini kami juga bekerja sama dengan IDX Islamic ya, untuk bekerja sama untuk memberikan literasi dan inklusi keuangan dan juga edukasi keuangan khususnya kepada mahasiswa. Makanya saya menyambut baik kegiatan bersama MNC Asset Management ini untuk kemudian membuka wawasan daripada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, terutama dalam dunia investasi ini, sehingga mahasiswa keluar nanti seperti saya katakan dalam sambutan tadi, tidak melulu mencari dunia kerja, tetapi bagaimana menciptakan lapangan kerja baru. PT MNC Asset Management juga memotivasi para mahasiswa untuk memanfaatkan seminar ini sebagai lompatan untuk segera mulai berinvestasi. Dari Tangerang, Banten, Enggar Bagus, iNews melaporkan.